Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sherly. Selamat pagi Bu, selamat datang di SD Pondok Indah. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sherly? Alhamdulillah luar biasa Bu, luar biasa. Jadi siap ya untuk melakukan pendampingan individu yang ketiga kan? Ya. Ya, berarti sudah yang ketiga kita melakukan pendampingan individu program guru penggerak. Nah, di pendampingan individu tiga ini Bu Sherly, kita itu topiknya adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, jadi fokus pendampingannya adalah yang pertama, kita nanti dengan Bu Sherly melakukan refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Itu pertama. Yang kedua, nanti kita akan berdiskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional atau KSE. Nah, yang ketiga adalah diskusi hasil lokakarya 2 kemarin tentang keterlaksanaan dari tahapan bagja untuk mencapai visi yang telah Bu Sherly ceritakan. Nah, kita mulai Bu Sherly ya. Mengenai lembar umpan balik. Nah, lembar waktu itu kan ada lembar umpan balik dari beberapa responden tentang bagaimana kompetensi Bu Sherly menjalani guru penggerak ini, yang mana respondennya waktu itu adalah kepala sekolah, ada rekan sejawat 5 orang, kemudian ada murid juga 5 orang. Nah, apakah Bu Sherly sudah menginputkannya atau menguploadnya ke dalam LMS sesuai dengan yang responden yang tersebut? Sudah. Kemarin sudah ya? Ya, tidak apa-apa, berarti itu diupload di pendampingan individu kedua. Iya. Nah, jadi itu yang kita bahas nanti, bagaimana refleksi Ibu Sherly dari hasil umpan balik dari ketiga responden tersebut. Nah, Bu Sherly sekarang sudah sampai kita di program guru penggerak ini sudah sampai ke pendamping individu 3 dan pembahasan belajar daringnya pun sudah sampai ke modul 2.2 ya, tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, apa saja proses yang sudah berjalan, yang sudah Bu Sherly lakukan selama 1 bulan terakhir ini? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Yang sudah saya lakukan dalam waktu 1 bulan ini, 1 bulan terakhir, ya, saya sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang mana hasil dari pembelajaran itu sudah direfleksikan, sudah mendapat umpan balik dari murid-murid, dan alhamdulillah umpan baliknya sangat bagus sekali. Para murid sangat menikmati proses pembelajaran yang saya terapkan yang berpihak kepada murid tersebut. Kemudian saya juga sudah melakukan praktek baik, yaitu melakukan mengajak rekan sejawat untuk menerapkan pembelajaran yang saya dapatkan di program guru penggerak, seperti budaya positif, pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran yang berinovasi, sehingga anak sangat menikmati proses pembelajaran tersebut. Begitu. Berarti Ibu Sherly sudah menerapkan juga ke rekan-rekan sejawat. Ya, sudah. Nah, bagaimana tanggapan mereka terhadap perubahan-perubahan yang Ibu Sherly lakukan tadi? Alhamdulillah tanggapan dari rekan sejawat sangat positif sekali. Bahkan tanggapannya itu di luar ekspektasi saya.
sangat banyak sekali. Dan rekan sejawat pun berterima kasih karena mendapatkan ilmu baru. Jadi ilmu yang saya dapatkan di program CGP, saya juga menyampaikan kepada rekan-rekan sejawat sehingga ilmu itu tidak terputus sampai di sini. Baik Bu Sri. Jadi Bu Sri ini sudah memang menjalankan peran ya guru penggerak di sekolah ini dan sudah memberikan ilmu juga kepada rekan-rekan sejawatnya. Nah, lalu bagaimana dengan kepala sekolah? Apakah kepala sekolahnya mendukung atau bagaimana Bu Sri? Alhamdulillah sejauh ini sudah sampai ke PI 3. Kepala sekolah selalu mendukung program guru penggerak yang sedang saya laksanakan, yang sedang saya lakukan, sehingga program yang saya lakukan berjalan lancar seperti itu, seperti melakukan pembelajaran, melakukan kesepakatan kelas, menerapkan budaya positif, memiliki mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari kepala sekolah. Berarti kepala sekolahnya mendukung, kemudian rekan sejawatnya juga mengapresiasi sekali dan mereka juga mendapatkan ilmu baru ya dari pembelajaran yang sudah Ibu Sri dapatkan dari program memang baik Bu Sri, memang seperti itu hendaknya sebagai calon guru penggerak Bu Sri sudah menjalankan nilai dan peran guru penggerak yang sesungguhnya. Jadi membawa perubahan kepada sekolah ini SD Negeri 03 Kecamatan 5 Kota Pundalang, dan kepala sekolah pun juga memberikan dukungan kepada Bu Sri untuk melakukan perubahan-perubahan di sekolah ini sesuai dengan apa yang diceritakan oleh sekolah ini dan sesuai dengan kebutuhan. Nah Bu Sri, terkait dengan pembelajaran daring, itu Bu Sri sudah saya lihat sudah mengumpulkan semua tugasnya dan tidak ada lagi tertinggal hendaknya, dan kemudian untuk dilanjutkan ke tugas-tugas berikutnya sampai modul 2.2 hari ini ya. Nah kita lanjut Bu Sri tentang refleksi dan refleksi hasil survei. Hasil survei umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Nah jadi itu yang akan kita refleksi. Nah mengenai refleksi hasil survei. Nah waktu itu kan sudah bisa dibagikan umpan balik bagaimana kompetensi yang sedang Ibu rasakan kepada kepala sekolah, kepada rekan sejawat 5 orang, kepada murid juga 5 orang. Nah, sekarang kita bahas itu. Kita bahas bagaimana hasil dari umpan balik yang mereka berikan dan bagaimana tindakan yang Ibu Sri lakukan ke depannya berdasarkan umpan balik tersebut. Nah, kita mulai saja Bu Sri mengenai kompetensi guru penggerak yang sudah Ibu Sri miliki. Nah, yang pertama berdasarkan hasil lembar refleksi hasil umpan balik kompetensi guru penggerak ini, coba terlebih dahulu Ibu Sri jelaskan sedikit bagaimana asesmen mandiri, asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak yang sudah Ibu Sri miliki. Jadi asesmen mandiri dari diri sendiri. Ya, untuk penilaian mungkin ada di sini. Ya, bisa Ibu Sri jelaskan. Ya, yang mana yang sudah baik? Yang di sini saya sudah melakukan kompetensi pengembangan diri. Ada kan berapa kompetensi kan? Ada pengembangan diri dan orang lain. Siapa yang sudah baik Bu Sri? Yang kompetensi pengembangan diri dan orang lain, di sini saya sudah bertanya kepada murid hal apa yang belum dimengerti dan tidak mengerti dalam proses pembelajaran. Di sini saya sudah cukup baik dalam melaksanakannya. Kemudian saya membuat rencana pembelajaran untuk perbaikan praktik mengajar bersama guru dan kepala sekolah, dan saya sudah cukup baik untuk melakukannya. Kemudian saya juga membantu rekan bersama guru untuk mengidentifikasi persoalan pembelajaran. Di sini saya sudah cukup baik untuk melakukannya bersama rekan, kolaborasi dengan rekan guru. Kemudian saya mengajak rekan bersama guru untuk mengikuti pelatihan dalam program pengembangan diri. Di sini saya sudah cukup baik untuk mengajak dan mengembangkan orang lain
lain dalam menerapkan kompetensi guru penggerak dalam ini. Nah, kompetensi yang lain bagaimana? Kompetensi yang lain di sini Kompetensi, kemudian yang kedua kategori kepemimpinan Ya. pembelajaran itu bagaimana? Untuk kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan pembelajaran saya di situ mungkin harus saya evaluasi untuk diri saya sendiri untuk jenjang lanjut saya. Seperti saya memberikan pilihan kepada murid untuk mendemonstrasikan pemahaman sesuai minat, dan ini belum saya lakukan. Itu kenapa belum dilakukan Bu Sri? Karena belum apa Bu ya, Belum ada belum sarana ada untuk itu. iya sarana untuk itu, dan pemahaman tentang itu saya belum memahami sebelum masuk pada proses pembelajaran diferensiasi. Setelah mempelajari diferensiasi, ya mungkin hal ini bisa berubah gitu. Ini kan penilaian di awal tentang diri sendiri. Jadi dengan mengikuti program guru penggerak ini akan menjadi landasan tindak lanjut saya untuk berubah ke arah yang lebih baik seperti itu. Lalu kategori yang lain, kategori tadi kan ada kategori sudah baru 2 ya. Kemudian kategori kepemimpinan manajemen sekolah. Ya, ini pemimpinan manajemen sekolah ini berkaitan dengan visi, menetapkan visi sekolah. Di sini mungkin yang harus diperbaiki adalah melibatkan orang tua murid dalam menetapkan visi sekolah di sini. Mungkin belum terlaksana ya Bu ya, belum ada keterlibatan orang tua murid di dalam membuat visi misi sekolah di sekolah ini. Mungkin itu bisa menjadi tantangan untuk kami, bagi saya sebagai yang guru di sini, untuk bisa melibatkan orang tua murid dalam menetapkan visi misi sekolah itu. Lalu dia ada 4 kategori. Kategori terakhir kepemimpinan pengembangan sekolah. Ya, pengembangan sekolah keterlibatan saya masih kurang juga Bu. Gitu. Masih kurang. Jadi seperti di sini saya masih kurang terkait pemetaan kebutuhan belajar warga sekolah terkait pembelajaran di sini. Warga sekolah yaitu semua warga sekolah, orang tua, masyarakat, murid, guru. Nah, di sana belum ada saya melakukan pemetaan seperti itu. Jadi masih kurang seperti itu. Satu lagi Bu yang masih kurang yaitu menyediakan kesempatan murid untuk mengambil peran dalam pengembangan sekolah. Belum ada di sini Bu. Sepertinya kolaborasinya harus ditingkatkan lagi dengan warga sekolah. Nah, dari refleksi yang sudah Ibu Sherly kemukakan tadi, nah itu memang ada beberapa hal yang menjadi tantangan ya bagi Ibu Sherly dan perlu ditingkatkan ke depannya. Nah, kemudian dari 4 kategori tadi tentang refleksi mandiri ya, tentang refleksi mandiri terhadap kompetensi guru penggerak. Dan ada lagi kemarin itu respondennya ada kan, ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, dan ada pula dari murid. Iya. Nah, jadi Bu Sri sudah memberikan semacam survei ya kepada mereka waktu itu, dan sudah Ibu Sri upload juga di LMS, di pendampingan individu kedua. Nah, bisa Ibu jelaskan sedikit bagaimana tanggapan mereka terhadap kompetensi guru penggerak yang Bu Sri miliki? Ya, kalau tanggapan rekan sekolah dulu ya, tanggapan kepala sekolah untuk kompetensi guru penggerak yang saya miliki sudah sejauh ini sudah ada lah perubahannya ya daripada yang sebelumnya, sehingga nilai-nilai guru penggerak itu kompetisi itu dapat dilakukan dengan baik. Contohnya dukungan tadi Bu ya, dukungan kepala sekolah. Bagaimana saya bisa mengembangkan rekan sejawat dengan membagi ilmu tadi, mengembangkan diri dan orang lain seperti itu, sehingga contohnya mengajak rekan sejawat di dalam melakukan praktek baik, dan itu sudah saya lakukan. Bagaimana itu kan dari kepala sekolahnya. Nah, bagaimana umpan balik dari rekan sejawat Bu Sherly terhadap kompetensi guru penggerak yang Bu Sherly miliki? Ya,
Untuk rekan Dari sejawat, rekan sejawatnya. rekan sejawat, sebenarnya ini Bu, melihat hasil refleksi itu saya senang Bu, karena hasil dari refleksi orang lain lebih tinggi dari refleksi diri saya gitu. sendiri. Jadi Seperti Bu itu. Sherly menganggap Bu Sherly belum memiliki kompetensi iya. itu, Iya. sedangkan orang lain melihat Bu Sherly sudah gitu. ya. Jadi itu di luar ekspektasi, sehingga saya senang. Ini menjadi motivasi saya untuk menjadi lebih baik lagi seperti itu. Termasuk umpan balik dari murid. Dari murid nilainya pun sudah baik-baik semua. Sementara saya menilai refleksi diri saya sendiri masih kurang seperti itu. Nah, berdasarkan umpan balik yang Bu Sherly jelaskan tadi, baik dari kepala sekolah, dari rekan sejawat maupun dari murid. Nah, dari umpan balik yang mereka berikan itu, nah apa yang perlu Bu Sherly tingkatkan ke depannya ini menurut dari hasil responden yang tiga responden tadi? Apa yang perlu ditingkatkan ke depannya dari umpan balik yang mereka berikan kepada Bu Sherly? Ya, yang harus ditingkatkan Ke depannya. Yang Misalnya harus kan kita tahu dari mereka itu bahwa Bu Sherly itu baiknya di sini, kurangnya di sini. Lalu apa rencana Bu Sherly ke depannya? Ya, yang untuk rencana kedepannya saya akan meningkatkan kompetensi pemimpin pembelajaran. Ya, Nanti apa itu peningkatannya? peningkatannya pemimpin pembelajaran mungkin saya lebih mengevaluasi hasil pembelajaran yang telah saya lakukan, sehingga untuk kedepannya dengan evaluasi tadi maka proses pembelajaran ada inovasi yang akan dilakukan, dan ini akan berpihak kepada murid, akan terbentuk pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang memiliki modifikasi terbaru, sehingga anak Yang lebih inovatif ya. Sehingga anak lebih nyaman untuk belajar dan menyenangkan di dalam kelas. Berarti itu yang kedepannya Bu Sherly Kedepannya lakukan. Dan satu lagi kedepannya Ibu, saya akan mengembangkan pengembangan diri dan orang lain. Ini saya termotivasi untuk mengembangkan diri sendiri, misalnya dengan mengikuti program TGP ini salah satu menurut saya contoh dalam mengembangkan diri, dan mengembangkan orang lain seperti mengajak teman sejawat untuk mengajak atau memberi ilmu baru seperti itu, untuk melakukan hal-hal baik dalam mengembangkan ilmu dalam mendidik. Nah, mengenai masih mengenai refleksi ini juga, Bu Sherly sudah memberikan semacam ada lembar refleksi hasil umpan balik kompetensi guru penggerak. Nah, itu apakah Bu Sherly sudah mengisinya di LMS? Sudah. Nah, bisa Bu Sherly jelaskan sedikit bagaimana refleksi Bu Sherly terhadap hasil umpan balik kompetensi guru penggerak tersebut? Ya, tadi seperti yang saya jelaskan tadi Bu, Berarti bisa yang ini bisa Bu jelaskan Iya. sedikit sampai ke belakang untuk persatu. ya Di situ ada bagaimana ya perasaan bagaimana perasaan saya setelah mendapatkan hasil refleksi dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari murid. Perasaan saya sangat senang setelah membacanya, apalagi hasil refleksi dari murid. Hal itu yang sangat saya tunggu-tunggu, karena setiap proses pembelajaran, misalnya pembelajaran di kelas saya, itu yang lebih berefek itu kan murid seperti itu. Jadi itu yang saya lihat terlebih dahulu, sehingga dengan melihat itu, dengan merefleksi itu menjadi patokan untuk evaluasi untuk tindak lanjut ke depannya, seperti pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas, menanyakan kepada murid apakah ada umpan balik antara guru dan murid, seperti itu, memberikan keleluasaan kepada murid untuk berefleksi dalam proses pembelajaran sebelum dan sesudah pembelajaran seperti itu. Jadi anak sangat senang sekali. Cuman ada di umpan balik murid yang sangat rendah, anak menilai seperti itu Ibu. Ada? Ya, ada menilai rendah, yaitu
orang tua murid sebagai guru, Orang guru tamu. Guru tamu. Iya, tidak ada. Kan memang guru untuk guru tamu di sekolah, orang tua murid sebagai guru tamu itu belum dilakukan. Dengan mengetahui hasil umpan balik ini, jadi guru itu bukan hanya, jadi bertambah juga ilmu saya itu. Guru itu tidak hanya guru, jadi orang tua murid bisa juga dijadikan guru untuk bintang di sekolah. Iya, betul sekali Bu Sri. Jadi orang tua murid bisa kita jadikan sumber pembelajaran. Iya. Nah, bisa dibawa mereka ke kelas atau ke sekolah. Jadi, kalau mereka bisa, sebenarnya bisa jadikan mereka sebagai sumber pembelajaran, sebagai membawa informasi juga dalam hal konten-konten yang sedang diberikan kepada murid. Itu yang refleksinya rendah, nilainya rendah. Jadi menurut saya setelah dinilai anak, berarti itu memang benar Ibu yang dilakukan penilaian oleh anak seperti itu, karena memang belum ada dilakukan seorang orang tua murid menjadi guru tamu. Dan yang kedua yang nilainya rendah yaitu melakukan penukaran guru guru dari sekolah lain mengajar di sini, guru di sana mengajar di sana. Jadi belum ada seperti itu, penukarannya belum ada. Jadi menurut saya hal seperti itu sangat bagus sekali, akan menambah suasana baru ya bagi murid ya, betul sekali Bu, menambah suasana baru dalam proses pembelajaran, dan hal itu akan selalu teringat oleh anak, memiliki sesuatu yang baru seperti itu. Jadi pembelajaran tidak monoton. Itu yang Kemudian ini kita lanjut ke yang berikutnya, pada kompetensi mana saja Bu Sri sudah menunjukkan tingkat yang diharapkan, yang mana yang tinggi nilainya. Tinggi nilainya yaitu pengembangan diri dan orang lain, habis itu kepemimpinan pembelajaran, itu yang menurut saya nilainya cukup baik. Jadi mereka memberikan nilai yang sangat baik pada baik. Nilainya baik. Dari ada yang menilainya ada poin 4 yang dari rentang 1 sampai 4. Iya, ada murid yang menilai 4 seperti itu. Kalau saya menilai diri saya cuma 3 gitu. Dan murid sama guru ada yang menilai 4 seperti itu. Jadi di atas ekspektasi. Jadi memang penilaian dari rekan sejawat dan murid itu memang menjadi refleksi bagi diri kita ya Bu Sri. Memang jikalau itu yang mereka lihat, ya mereka memberikan nilai sangat baik Bu Sri. Jadi Bu Sri di sini memang sudah ada kompetensi guru penggerak yang memang sudah mereka lihat, dan mereka memang memberikan nilai 3 dan 4 dan bahkan 4, dan mereka mungkin memang seperti itu adanya yang mereka lihat Bu Sri. Jadi itu memang sebagai poin plus juga untuk Bu Sri, dan kedepannya Bu Sri juga mempertahankan hal itu. Nah, kemudian pada poin berikutnya, pada kompetensi mana saja Bu Sri perlu menunjukkan peningkatan. Ya, peningkatan yang akan saya di bagian kompetensi kepemimpinan manajemen sekolah. Manajemen sekolah. Mengapa itu perlu ditingkatkan? Karena memang sangat minim di kompetensi saya di sana Ibu. Contohnya saja untuk manajemen sekolah mungkin sangat kurang saya lakukan seperti itu. Lebih fokus ke pengembangan diri dan orang lain dan kepemimpinan pembelajaran seperti itu. Contohnya manajemen sekolah melibatkan orang tua murid dalam membentuk visi misi sekolah, dan itu tidak saya lakukan atau belum saya lakukan. Bisa saja besok atau lusa ke depannya bisa dilakukan. Jadi memang bagian ini yang perlu Bu Sri tingkatkan di depannya. Kemudian selanjutnya lagi sebagai tindak lanjut perilaku apa saja yang akan Bu Sri terus lakukan secara konsisten. Ya, konsisten yang biasa dilakukan itu pembelajaran itu memang tugas kita sebagai guru, bagaimana memimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid, bagaimana anak mendapatkan haknya sebagai murid, sebagaimana yang dituangkan oleh filosofi KHD itu. Bagaimana anak itu merasa nyaman di sekolah, nyaman dalam pembelajaran, dan nyaman dengan gurunya. Ya, betul sekali Bu Sri. Nah, kemudian perilaku apa saja yang akan Ibu Sri berhenti lakukan? Ya,
yang seperti biasa Bu, yang berhenti dilakukan yang biasanya saya melakukan pembelajaran teacher center, sekarang lebih student center, sehingga anak lebih menampilkan kodratnya masing-masing. Iya, seperti itu, betul. ya. Bagaimana anak bisa menjadi dirinya sendiri dengan kita yang mengarahkan. Jadi itu perlu sekali dihentikan ya Bu, pembelajaran yang hanya berpusat kepada guru ya, tanpa melibatkan murid. Sedangkan yang betul itu adalah murid dan murid-murid yang berpartisipasi aktif dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Artinya pembelajaran yang student center, bukan lagi teacher center. Nah itu yang perlu dihentikan. Nah kemudian perilaku apa yang akan Bu Sherly mulai lakukan? Tadi kan yang dihentikan, yang mulai dilakukan. Ya. Itu yang mulai saya lakukan perilakunya yaitu mengajak rekan sejawat untuk mendapatkan atau mengembangkan kompetensinya. Misalnya mengajak untuk mengikuti guru penggerak, mengajak untuk melakukan pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid, dan mengajak untuk mengevaluasi bagaimana perkembangan pembelajaran sesuai dengan zaman sekarang, program zaman. Jadi mereka sebenarnya sudah memiliki kompetensi, tapi perlu dikembangkan lagi sebenarnya Bu Sherly ya. Nah, salah satunya melalui program guru penggerak, dan kedepannya itu ada buka lagi angkatan 12. Nah, bagi rekan-rekan Bu Sherly di sini itu mereka bisa mengikutinya untuk pengembangan potensi mereka. Itu sangat bagus sekali untuk pengembangan potensi guru yang ada di sekolah ini, dan Bu Sherly adalah sebagai motor penggeraknya di sini. Nah, kemudian apa dukungan yang Ibu Sherly butuhkan untuk mewujudkan rencana tindak lanjut dari Presiden Penggerak ini? Ya, kalau untuk dukungan sudah pasti apapun yang kita lakukan di sekolah ini kita butuh dukungan dari kepala sekolah. Betul, dukungan. Ya, kepala sekolah, rekan sejawat sudah pasti, karena tanpa kepala sekolah, rekan sejawat, maka kegiatan visi misi apapun itu tidak akan terlaksana dengan baik. Jadi yang harus di rencana tindak lanjut itu melakukan kolaborasi yang lebih aktif lagi dengan kepala sekolah, dengan guru untuk membentuk sekolah yang lebih baik, nyaman. Baik Bu Sherly, terima kasih atas refleksinya. Ya. Itu sudah cukup panjang lebar sekali Bu Sherly menjelaskan bagaimana kompetensi Bu Sherly sebagai calon guru penggerak sebenarnya. Dari kategori-kategori yang sudah Ibu Sherly jelaskan tadi, ada yang perlu ditingkatkan, ada yang perlu Bu Sherly pertahankan, ada yang sudah sangat baik sekali, dan ada yang sudah cukup baik, dan ada juga tadi yang perlu dihentikan ya Bu Sherly. Nah, dari refleksi-refleksi diberikan oleh kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan murid ini, ternyata Bu Sherly mendapatkan banyak ilmu baru. Ternyata ada beberapa hal yang ada beberapa hal yang dapat Bu Sherly lakukan ya selama ini sudah yang ternyata belum Bu Sherly lakukan, dan ternyata yang sudah Bu Sherly lakukan, dan itu bisa menjadi refleksi bagi Bu Sherly untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Nah, kemudian mengenai peningkatan kompetensi guru penggerak ini, siapa saja yang bisa Ibu Sherly libatkan? Nah, siapa saja, mungkin di sekolah atau mungkin dalam komunitas Bu Sherly, siapa saja yang bisa Bu Sherly libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak ini? Ya, yang dapat saya libatkan warga sekolah tempat saya mengajar, dan bisa juga saya melibatkan kelompok kerja guru olahraga di kecamatan saya, bisa dengan melibatkan yang tadi, maka kompetensi guru penggerak itu dapat teraplikasikan dan berkembang sesuai harapan kita bersama. Dengan kompetensi itu tidak hanya sebatas pada program guru penggerak saja, namun setelah program ini diharapkan kompetensi itu dapat dipertahankan dan dikembangkan oleh diri sendiri dan untuk orang lain. Ya, betul sekali Bu Sherly. Nah, tadi sudah menjelaskan siapa
Bu Sri dilibatkan dalam peningkatan kompetensi guru penggerak. Nah, kedepannya apa rencana Bu Sri untuk selalu mengasah kompetensi ini untuk lebih baik lagi? Ya, kalau untuk mengasah kompetensi itu mungkin tetap melakukannya. Betul. Karena ya, konsisten melakukannya. Karena kalau tidak dilakukan lagi, maka akan hilang begitu saja. Jadi jawaban saya itu konsisten untuk melakukannya, dan ini menjadi dan sudah menjadi tugas sebagai guru yang profesional, harus tetap meningkatkan kompetensi sebagai guru. Contohnya saja dengan mengikuti guru penggerak, saya mendapatkan ilmu baru, dan dengan begitu maka kompetensi dapat ditingkatkan. Ya, betul sekali, setuju sekali saya. Nah, terima kasih Bu Sri sudah menjelaskan, sudah melakukan refleksi tentang kompetensi guru penggerak yang Bu Sri miliki, dan sudah bercerita juga mengenai hasil dari umpan balik kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid tentang kompetensi guru penggerak yang sudah Bu Sri miliki. Kedepannya Bu Sri ada apapun tantangan tadi, kemudian rencana-rencana kedepannya yang Bu Sri lakukan, kemudian siapapun yang pihak yang mau Bu Sri libatkan, kuncinya adalah kerjasama, kemudian konsisten, kolaborasi. Tanpa kolaborasi apapun yang Bu Sri lakukan tidak berjalan dengan lancar, yaitu intinya, dan komunikasi yang baik dan tetap konsisten melakukan perubahan sesuai dengan kompetensi guru penggerak yang sejatinya sudah melekat pada diri Bu Sri. Nah, kita lanjut ke berikutnya, pembahasan kita yaitu mengenai pembelajaran sosial emosional. Nah, ini sudah Ibu Sri pelajari di modul 2.2 yang sedang berlangsung hari ini, sampai hari ini maksudnya. Nah, kita akan berdiskusi tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional di sekolah dan kelas ya Ibu Sri di SD Negeri 03 Kecamatan Limokoto Kampung Dalam ini. Nah, kita mulai saja, apa yang sudah Ibu Sri pelajari dari modul 2.2 ini secara garis besarnya? Ya, pembelajaran sosial emosional. Ya, betul. Sebenarnya pembelajaran sosial emosional ini saya baru tahu ya. Ya. Saya baru tahu dari modul 2.2. Ternyata ini ada seperti itu. Namun tentang sosial emosional itu di luar dari pembelajaran sudah saya pelajari juga. Sudah Bu Sri terapkan sebetulnya jauh-jauh hari sebelum belajar ini. Iya. Memang namanya belum tahu. Iya. Namanya belum tahu. Jadi pembelajaran sosial emosional, misalnya kesadaran diri, manajemen diri, tanggung jawab, hal itu sudah ada di dalam diri maupun kita terapkan kepada anak seperti itu. Cuman saya sendiri baru tahu itu ada namanya seperti itu. Jadi kembali lagi dengan mengikuti guru penggerak, kompetensi saya sebagai guru jadi bertambah gitu. Ya, setelah itu kan, apakah Ibu Sri tadi kan sudah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Apakah Bu Sri sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan Bu Sri terapkan di kelas Ibu Sri? Bagaimana nantinya penerapannya? Bu Sri kan sudah mempelajari itu tentang kesadaran diri, segala macamnya. Apa yang mau Ibu Sri lakukan di kelas Bu Sri tentang terkait dengan KSE ini? Ya, untuk pembelajaran KSE, alhamdulillah saya sudah membuat rencana pembelajaran yang berbasis KSE, sosial emosional. Misalnya saja, kebetulan saya guru olahraga itu ya. Misalnya menerapkan sosial emosional, sebenarnya sosial emosional itu sangat banyak sekali dalam mapel olahraga. Karena kegiatan di lapangan itu sudah sangat melibatkan emosional dan sosial. Contohnya seperti apa itu Bu Sri? Misalnya dalam permainan olahraga. Di dalam kegiatan olahraga pasti ada terlibat emosi anak-anak seperti itu. Seperti bagaimana mengajarkan kepada anak untuk
sportif, menerima, legowo menerima apabila dia kalah. Yang kedua, bagaimana dia empati terhadap temannya apabila temannya setelah sedang bermain terjatuh, melakukan permainan dari olahraga terjatuh, sehingga saya sebagai guru sebelum mengenal PSE ini saya sudah menerapkan kepada anak ya, apabila teman jatuh jangan ditertawakan seperti itu, dibantu seperti itu. Jadi juga melatih tanggung jawab kepada anak, tanggung jawab bagaimana dia bertanggung jawab untuk menjaga alat-alat olahraga tadi. Jadi sudah diterapkan seperti itu PSE itu. Jadi di dalam proses pembelajaran tadi sudah ada sebenarnya PSE-nya Ibu, cuman ya tidak terlihat seperti itu. Dia ada, sudah dilakukan, sudah dilakukan. Tetapi nilai-nilai itu kan abstrak. Kalau sesuatu yang dia ada, tapi ada terlibat sosial dan emosional itu ada, sudah dilakukan, tapi belum tahu itu namanya seperti itu. Selama ini mungkin Bu Sri sudah melakukan, tapi belum dituliskan di RPP, ya. Sekarang kan Bu Sri sudah mengetahuinya setelah dipelajari modul 2 dan Bu Sri sudah merencanakannya di modul ajar perencanaan pembelajarannya. Ya. Itu hal-hal yang baru dari modul 2.2. Nah, terkait dengan rencananya kemudian Bu Sri sudah mempelajari modul 2.2 ini, dan apa harapan kita tentang harapan setelah Bu Sherly menerapkan pembelajaran sosio emosional ini di kelas Bu Sherly? Apa harapan yang Ibu Sherly harapkan ke murid mungkin? Ya, harapan yang saya harapkan kepada murid setelah mempelajari atau setelah menerapkan PSE ini, ya saya berharap anak-anak murid bisa memunculkan motivasi intrinsiknya untuk lebih bertanggung jawab, lebih berempati, ya, lebih meningkatkan lagi kesadaran diri mereka untuk berbuat baik pada teman-teman, seperti itu. Sungguh mulia sekali harapan Bu Sherly kepada murid-muridnya, mudah-mudahan terwujud, termasuk lagi Bu mengembangkan rasa tanggung jawab kepada anak, dan mudah-mudahan memang datangnya dari motivasinya memang dari dalam diri ya, bukan dari luar. Memang kalau dia kan motivasi ini kalau datangnya dari dalam diri itu akan ditekan ya, bisa dilakukan oleh murid tanpa disuruh-suruh seperti itu ya Bu Sherly ya. Nah, baik Bu Sherly, Bu Sherly sudah melakukan refleksi panjang lebar mengenai PSE ya, pembelajaran sosial emosional, sudah menerapkan dan sudah merencanakan bagaimana penerapannya, karena Bu Sherly ini adalah guru ngapel olahraga. Ternyata PSE ini memang sudah terjalan kan sebenarnya ya, di jauh-jauh hari sebelum mempelajarinya, dan memang itu sebenarnya sudah dijalankan dan belum tahu namanya itu PSE dan belum tertulis di RPP, di modul ajar tapi sudah disenangkan gitu. Nah, kita lanjut Bu Sherly mengenai tahapan bakca ya. Nah, di PI 2 kemarin ya, Bu Sherly sudah bersama-sama dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat merumuskan visi bergerak dan menjadi refleksi untuk visi sekolah ini, dan sudah dapat pula visi sekolah berdasarkan diskusi tersebut. Nah, di Loka 2 kemarin kita juga sudah membahas mengenai keterlaksanaan bakca, diawali dari prakarsa perubahan, kemudian adanya tahapan bakca sehingga melahirkan visi ya. Nah, apakah Bu Sherly sudah menerapkan metode bakca untuk merencanakan perubahan pada diri Bu Sherly? Sudah. Metode bakca yang saya lakukan itu buat pertanyaan, ambil pelajaran, bagi mimpi, jabatan rencana, atur eksekusi, dan itu sudah saya terapkan dalam pembuatan kemarin visi. Dan di Loka
K2 pun Bu Seri sudah mempresentasikannya ya waktu itu dalam pembelajaran PJOK. Nah, kemudian setelah Bu Seri melakukan tahapan kerja ini, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bu Seri inginkan? Apakah hasilnya sesuai dengan visi begitu Bu Seri? Sudah sesuai, Bu. Sudah sesuai. Jadi tahapan bakja yang saya bisa Bu Seri jelaskan sedikit prakasa perubahannya apa? Diulang perubahannya apa yang saya buat pertanyaan itu apa yang saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang sudah berkarakter. Berarti ini kemarin itu visinya adalah cerdas dan berkarakter ya Bu Seri. Prakasa perubahannya apa? Prakasa perubahannya mewujudkan murid yang cerdas berkarakter. Iya, cerdas dan berkarakter. Sebenarnya ini kurang sih, Bu. Sehat juga. Oh iya, sehat. Iya. Kurang berkarakter. Ya. Bisa Bu Sri jelaskan sedikit baktianya itu seperti apa? Ya, jadi di sini saya mewujudkan pembelajaran cerdas, berkarakter, sehat juga seperti itu. Kebetulan saya guru olahraga, jadi sehat itu tidak saya tinggalkan. Jadi dalam prakasa perubahannya membentuk peserta didik cerdas, berkarakter dan sehat. Berarti kalau perubahannya adalah membentuk peserta didik cerdas, berkarakter dan sehat. Gitu. Bahwa kalau berkarakter saja cerdas saja tanpa sehat itu tidak akan jadi sehat lebih. Nah, itu dalam tahapnya bagaimana sih pertanyaan apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran apa yang saya lakukan untuk membentuk anak yang cerdas dan berkarakter dan sehat tadi. Kemudian ambil pelajaran siapa yang perlu dilibatkan untuk siapa yang dilibatkan? Yang saya libatkan adalah di sini komponen warga sekolah, kepala sekolah, dewan guru, dan komite dan orang tua murid juga termasuk. Jadi seluruh warga sekolah Kemudian lanjut itu gali mimpi. Bagaimana mewujudkan kesinambungan generasi pembelajaran, generasi pembelajar yang berkarakter cerdas dan sehat tadi. Di sini saya berikan suri teladan yang baik, kebiasaan positif, dan evaluasi. Kemudian jabatan tangan, langkah saya apa saja yang akan dilakukan untuk menggerakkan komponen sekolah untuk mewujudkan generasi yang cerdas sehat tadi. Saya melakukan kolaborasi dengan warga sekolah, dengan warga sekolah, orang tua murid, serta guru. Karena dengan mewujudkan murid yang cerdas berkarakter sehat tadi, saya membutuhkan kolaborasi, melibatkan, terutama di sini melibatkan orang tua murid juga gitu. Karena membentuk manusia yang seperti tadi itu cerdas sehat berkarakter itu tidak hanya tugas sebagai guru, orang tua harus dilibatkan, orang tua juga harus ikut andil untuk membentuk manusia Indonesia yang lebih baik seperti itu. Kemudian atur dan eksekusi. Ini siapa yang bertanggung jawab mewujudkan, siapa yang memantau dan mengevaluasi semua komponen sekolah dan seluruh warga sekolah, peserta didik dan guru dan orang tua murid seperti itu. Nah, Bu Sri sudah menjelaskan tahapan bekerja ya, yang mana prakasa perubahan yang Bu Sri terapkan adalah muridnya cerdas, berkarakter dan sehat. Nah, dari tahapan bakja tadi, bagaimana hasilnya? Apakah prakasa perubahan yang Ibu Sri harapkan sudah tercapai? Ya, prakasa perubahan yang sudah tercapai, Bu. Cuman ada kekurangan yang harus dievaluasi untuk kedepannya. Jadi sudah tercapai. Tugas kita untuk melakukan evaluasi, melakukan refleksi seperti itu, dan berharap untuk menjadi kebiasaan yang lebih konsisten seperti itu. Baik. Jadi memang sudah ada keberhasilan, tapi juga ada tantangannya dan perlu dievaluasi. Nah, berbicara tentang tantangan
tantangan. Tadi Ibu Sri juga menyebut ada tantangan ya. Nah, apa tantangan yang Ibu Sri hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja ini? Mulai dari awal sampai atur eksekusi tadi. Ya, tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan Bagja ini tentunya saja yang tadi adalah kolaborasi dengan orang tua murid. Nah, itu melibatkan orang tua murid sangat sulit sekali karena dalam pikiran orang tua murid mendidik anak itu adalah tugas guru ya. Jadi untuk merubah mindset seperti itu, apalagi latar belakang orang tua murid di sini yang masih rendah tingkat pendidikannya, ada yang tidak tamat sekolah, ada yang tidak bisa baca, ada juga Ibu. Jadi untuk merubah mindset itu merupakan PR besar untuk saya dan tantangan yang tersendiri. Memang itu tantangan yang paling besar. Kalau untuk kolaborasi dengan kepala sekolah, orang tua, dengan rekan sejawat, komite itu bisa dilakukan. Ya, kalau ini bisa juga, tapi tertantang seperti itu. Nah, jadi dari segi tantangan tadi, apa yang perlu Ibu Sri perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan Bagja ini untuk perubahan diri Ibu Sri agar bisa mencapai visi tadi? Jadi apa yang perlu Ibu Sri perbaiki ke depannya? Ya, yang harus diperbaiki adalah contohnya saja mungkin mesti kerjasama. Tadi ya, tantangannya kan orang tuanya tidak mau terlibat. Lebih meminta kerjasama dengan orang tua murid. Sebenarnya kerjasamanya bisa terbina dan bisa mengubah mindset yang seperti itu, yang salah seperti itu dengan kolaborasi. Misalnya saja memanggil orang tua murid ke sekolah dan mengadakan pertemuan satu meja kita semuanya, kepala sekolah, guru, orang tua murid, komite. Di sini bisa dijelaskan tentang bagaimana tujuan tadi dapat tercapai seperti itu. Jadi bagaimana visi yang diharapkan oleh nah supaya peserta-pesertanya bisa tercapai gitu ya. Nah baik Bu Sri, memang untuk menghadapi tantangan yang seperti Bu Sri sebutkan tadi memang butuh kerjasama, butuh komunikasi, kemudian butuh juga dukungan dari kepala sekolah, dan Bu Sri juga tidak bisa bergerak sendiri. Nah untuk mengimbau, untuk mengambil orang tua juga menjadi sebuah tantangan dan perlu kerjasama antara kepala sekolah, rekan sejawat dan segala macamnya untuk menghadirkan mereka ke sini dan menyampaikan apa visi yang diharapkan. Mereka juga harus tahu sebenarnya. Jadi kalau mereka tidak tahu apa yang diharapkan oleh sekolah, apa yang diharapkan dari visi sekolah, jadi mereka tidak mau kerja sama gitu. Jadi memang ada komunikasi dua arah antara orang tua murid dengan pihak sekolah. Dan itu nanti bisa mereka saling kerjasama antara orang tua murid dengan pihak sekolah untuk mencapai mereka sebenarnya yang perlu ditetapkan tadi dan tercapainya visi yang diharapkan. Nah baik Bu Sri, terima kasih Bu Sri sudah panjang lebar menjelaskan tentang tahap-tahapan Bagjanya dan sudah menyampaikan pula perubahannya apa, cerdas, berkarakter dan sehat artinya ya. Lalu juga sudah menjelaskan visinya bagaimana dan tantangannya apa dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Nah mungkin untuk pendampingan individu yang ketiga ini bisa cukup ya. Jadi memang ada tiga hal tadi yang kita bicarakan. Yang pertama tentang refleksi umpan balik 360 derajat ya, tentang potensi guru penggerak yang Ibu Sri miliki. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran sosial emosional dan bagaimana rencana penerapannya di kelas dan bagaimana respon yang Ibu Sri harapkan dari keterlaksanaan dari pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang ketiga Ibu Sri juga sudah menjelaskan tentang tahapan Bagja untuk mencapai perubahan dan visi yang diharapkan oleh sekolah. Nah, baik Bu Sri, terima kasih atas refleksinya yang sudah menjelaskan panjang lebar. Intinya semua perubahan-perubahan yang sudah dilakukan, baik itu PSI, kemudian tahapan Bagja, kemudian YouTube
si guru penggerak yang bisa diberi itu butuh kerjasama. Itu yang pertama, kerjasama. Kemudian yang kedua, dukungan. Yang ketiga adalah tetap konsisten, ya, tetap konsisten melakukan perubahan dan jangan hanya tampak di awal, baiknya di awal saja, kemudian seiring berjalannya waktu dan mengejar, jangan seperti itu maksudnya ya. Nah, kemudian karena perubahan-perubahan itu akan tampak, akan bertahan itu dengan konsisten yang Ibu Sari lakukan dan tetap menyebarkan kebermanfaatan ilmu yang didapatkan dari program PGP ini kepada rekan sejawat yang ada di sekolah ini dan di rekan yang ada di komunitas khusus. Nah, mengenai pendampingan individu 3 kita kali ini mungkin cukup sampai di sini. Kita berefleksi sudah panjang lebar menguraikan ya tentang 3 fokus pendampingan tadi. Nah, dari pendampingan individu 3 ini, menurut Bu Sari, apa yang menarik di PI 3 ini, maksudnya apa yang menarik dan mengapa hal tersebut membuat Bu Sari mengatakan menarik di kegiatan atau PI 3 ini? isinya? Bukan, apa yang menarik dari pembahasan tadi, dari yang kita bahas ya, tadi? yang dari yang menarik yang 3 itu, yang menarik sama saya adalah PSE. Mengapa begitu? Pembelajaran sosial emosional. Karena sebelumnya saya sudah banyak membaca buku-buku lain tentang kecerdasan sosial emosional, tentang bagaimana manusia manajemen dirinya, manajemen pikirannya, manajemen hatinya. Jadi di dalam sosial emosional itu sangat menarik menurut saya karena saya suka pembahasan itu. Dalam pembelajaran itu yang benar-benar dibutuhkan oleh peserta didik itu sebenarnya memang sosial emosional itu yang bisa diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan bisa saja ada pembahasan kemarin yang pas instruktur berbicara, ada kasus yang disampaikan, ada anak yang sangat bandel dan anak yang pintar di kelas. Dan anak yang bandel setelah tamat bertemu dengan gurunya sangat humanis, santun. Dan anak yang pintar cuek. Jadi dari pembahasan itu saya ada yang mengungkapkan bahwa anak yang bandel ini karena sering bertemu dengan gurunya dan dinasehati, makanya dia merasa dekat. Jadi anak yang pintar jarang bertemu dengan gurunya, mendapatkan kasus apapun itu, ya, menurut dia menurut peserta yang lain seperti itu. Jadi menurut saya PSE itu sangat penting. Itu kecerdasan yang paling bagus, kecerdasan sosial, emosional. Baru yang ketiga kecerdasan intelektual. Itu menurut saya intelektual adalah kecerdasan yang terakhir. Jadi kecerdasan yang paling nomor 1 itu adalah emosional tadi, emosi. Bagaimana manusia bisa manajemen dirinya dan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah sukses dalam kehidupan, anak sukses dalam kehidupan, sukses dalam kehidupan pribadi juga. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Sari. Ternyata cukup menarik sekali jawaban Bu Sari. Jadi memang PSE itu yang hal yang utama, baru kecerdasan intelektual. Cerdas apapun tanpa berjiwa empati tidak ada gunanya. Nah, kemudian Bu Sari, dari pendampingan individu 3 kali ini, apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki ke pendampingan individu berikutnya? Jadi yang ada 2 pertanyaan tadi, apa yang sudah baik dari pendampingan individu 3 ini dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Untuk evaluasi saya, ya boleh? Ya, evaluasi yang sudah baik yang dilakukan Di PI 3. Misalnya saja lebih terstruktur itu sudah baik menurut saya. Yang perlu ditingkatkan yang ke depan Di PI 4 untuk PI 4 lebih siap lagi. Ini kasus saya print tadi. Gitu. Iya, jadi mungkin lebih siap lagi sehingga tidak kontak hasil di pagi hari. Printnya ini. Jadi mengisi kembali juga. Jadi lebih siap lagi dan lebih disiplin lagi seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Sari atas praktik baiknya dari segi Bakja, kemudian PSE, kemudian
kemudian dari potensi guru penggeraknya terus ditingkatkan lagi dan tetap konsisten melakukan perubahan yang ada di sekolah ini. Nah, untuk pembelajaran daring ya, modul 2.2 itu tetap tugas-tugasnya diupload di sana sesuai dengan arahan-arahan yang ada di dalam LMS. Kemudian yang untuk PI 4 kedepannya itu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan Bu Seli kepada Bu Seli. Yang pertama tuh untuk PI 4 itu kita akan melihat tentang pembelajaran diferensiasi. Ya. Nah, praktik pembelajaran diferensiasi Bu Seli di kelas, kemudian bagaimana Bu Seli menerapkan PSE ini di kelasnya. Yang diferensiasi? Ya, diferensiasi PSE. PSE Berarti digabung. kemudian nilai positif sekalian dalam satu kegiatan. Berarti iya Bu, dia Nah, jadi dalam satu RPP mesti dibuatkan RPP-nya. Diferensiasi. Nah, di dalam PSE. RPP itu ada diferensiasi terlihat, ada terlihat PSE dan juga ada positifnya. Nah, di PI 4, nah itu saya sebagai pengajar praktik akan melihat implementasinya bagaimana Bu Seli di kelas. melihat saya Mengajar di kelas. Nah, mengajar di kelas bersama ada guru di situ dan saya sebagai pengamat, Ya. sebagai pengamat mengamati Bu Seli dalam menjalankan pembelajaran diferensiasi PSE dan menerapkan positif di kelas tersebut. Nah, RPP ini bisa disusun terlebih dahulu sebelum PI 4 itu, kemudian diserahkan ke saya sebagai PP dan saya nanti akan melihat. Kemudian juga ada yang perlu diperbaiki dulu, kemudian saya akan memberikannya kembali kepada Bu Seli sebelum Bu Seli menampilkannya. Nah, kemudian mengenai jadwal PI 4 itu pembelajaran yang dilakukan itu minimal 2 jam pembelajaran. Minimal 2 jam pembelajaran. 2 JP berarti 70 menit. Berarti 70 menit. Ya. Nah, berarti kamu mengajar PJK. Ya. Nah, berarti itu selama 2 JP untuk PJOK dan kelasnya karena ibu sedih guru mapel itu terserah sendiri. Boleh kelas 1, boleh kelas 2 atau kelas 6 terserah. Pokoknya ambil kelas yang ibu sedih sukai di jam tersebut di jam PI itu. Pas hari hanya tentunya sesuai jadwal yang ada di sekolah ini untuk 2 JP dan siapkan RPP-nya yang 3 tadi ada diferensiasinya, ada PS-nya, ada positifnya. Ya, sebagai pengamat melakukan observasi, Bu Seli melakukan pembelajaran tersebut. Itu untuk PI 4. Ya. Ada yang perlu ditanyakan Bu Seli sebelum kita akhiri PI 3 ini? Iya. Untuk pertanyaan mungkin menyusul nanti. Oh gitu. Ya, belum terkumpul. Belum terkumpul ya. Jadi saya rasa sudah cukup jelas ya Bu Seli ya mengenai rencana PI 4 ke depannya. Jadi yang dibuat adalah RPP dan persiapkan diri untuk pembelajaran. Iya. Kemudian Bu Seli, jika ada hal-hal yang perlu Ibu Seli tanyakan terkait pembelajaran daring, nah itu Bu Seli bisa menanyakannya kepada saya sebagai PP dan juga sebagai fasilitator. Nah, jika seandainya di LM masih bermasalah, itu Bu Seli bisa menyampaikannya pula ke saya atau ke Pak atau ke adminnya langsung. Tuh, yang jelas di LMS itu jangan sampai lewat desk-nya. Itu yang penting ya Bu Seli ya. Nah, kemudian apapun yang di LMS tetap dikerjakan sampai modul berakhir gitu Bu Seli. Nah, Bu Seli mungkin untuk pendampingan individu 3 ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas refleksinya dari tadi ya sekitar berapa jam ini dan mudah-mudahan apapun yang Ibu Seli dapatkan dari program guru penggerak ini bisa membawa perubahan terutama bagi diri Ibu Seli terlebih dahulu dan bagi rekan sejawat dan bagi murid kemudian bagi sekolah ini pada umumnya. Nah, terima kasih Bu Seli. Sampai di sini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida.